Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, amin. Tuhan itu sangat baik dalam pribadi kita masing-masing. Ketika apa? Ketika setiap kita berharap penuh kepada Tuhan. Oke, puji Tuhan, pesan Tuhan minggu ini yaitu bersandarlah pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri. Terambil di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya akan ulang, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya akan bacakan dulu yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu. Yang pertama, ini ada dua inti pesan Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan ingin kita sebagai orang percaya itu mengandalkan diri kita kepada kekuatan Tuhan. Lebih besar dari sekedar mengucapkan kata-kata semangat atau ucapan kata-kata hebat yang positif yang hanya keluar dari mulut. Bukan artinya kita tidak boleh mengucapkan perkataan-perkataan yang demikian, tetapi lebih dari hanya sekedar mengucapkan di mulut. Namun jauh dari aplikasi nyata. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang mampu memenangkan fase demi fase dari perjalanan hidup yang dihadapi. Nah, saya percaya Bapak Ibu, setiap kita orang-orang percaya apapun fase demi fase yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan, pasti gini, kita ingin mengalami satu kemenangan dalam kehidupan kita, amin. Kita nggak mau mengalami kekalahan karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dialah sumber kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, lalu pesan yang kedua di sana dikatakan apa? Adalah bahwa Tuhan telah banyak memberikan jalan keluar. Nah, Tuhan telah banyak memberikan jalan keluar atau solusi kepada kita sebelum kita menyadarinya. Hanya sayangnya gini, tidak sedikit orang percaya yang tidak memperhatikannya. Artinya ketika Tuhan memberikan satu pertolongan dalam setiap kita nggak sadar sebenarnya Tuhan sedang tolong kita. Ketika Tuhan memberikan jalan keluar, kita nggak sadar bahwa sebenarnya Tuhan sedang memberikan jalan keluar dalam setiap kita. Kita nggak sadar gitu kan. Nah, bersandarlah pada kekuatan Tuhan bukan pada kekuatan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam realita kehidupan manusia pada umumnya ya, manusia tidak akan lepas dari apa yang namanya tantangan hidup. Manusia tidak lepas apa yang namanya suatu mungkin halangan dalam kehidupan kita. Di mana setiap kita itu akan menghadapinya. Orang-orang percaya akan menghadapinya. Orang-orang percaya akan mengalaminya. Ada proses kehidupan yang harus kita jalani. Ada proses kehidupan yang harus kita hidupi. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Ketika pesan Tuhan ini datang, bersandarlah pada kekuatan Tuhan. Bukan pada kekuatan diri sendiri. Ini yang menjadi mungkin peringatan bagi kita. Mungkin ini menjadi sebuah teguran bagi kita ketika masa-masa ini yang sedang kita alami mungkin. Mungkin ada proses kehidupan yang sedang kita alami. Mungkin sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang benar-benar gini, kita harus bersandar penuh kepada kekuatan Tuhan. Nah, kalau kita dengar gini Bapak Ibu ya, di berita kita mendengar bahwa ada perusahaan pabrik sepatu ya yang dulu terkenal tutup kan. Nah, artinya kan mulai banyak pengangguran terjadi. Mungkin gini, anak-anak Tuhan mengalami hal seperti itu. Anak-anak Tuhan mengalami mungkin PHK gitu kan. Kehilangan pekerjaan. Mungkin ada sesuatu yang dihadapi. Nah, bank-bank juga mulai menarik mesin-mesin ATM. Karena mengingatkan sekarang transfer udah via QRIS. Lewat mobile banking. Udah banyak itu. Nah, ini kan menjadikan mungkin banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, ini menjadi sumber kekuatan dalam setiap kita. Bahwa kita harus terus bersandar kepada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, kita mendapatkan pesan Tuhan ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin tanpa kita sadari gini, kita mengandalkan kekuatan kita.
Kita mengandalkan kepintaran kita, jabatan kita, kekayaan kita, popularitas kita. Ini yang Tuhan tekankan pada setiap kita bahwa gini, kita harus terus bersandar pada kekuatan Tuhan. Nah, beberapa hal yang harus kita pahami Bapak Ibu agar kita menjadi orang percaya yang sungguh berjalan dalam kekuatan Tuhan. Beberapa di antaranya, yang pertama, saya ambil dalam ayat 1 Petrus ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, yang pertama, poin pertama yaitu menyadari bahwa pengertian manusia itu terbatas. Pengertian manusia itu terbatas Bapak Ibu. Nah, saya akan garis bawahi tangan Tuhan. Nah, tangan Tuhan itu menunjuk kepada apa? Kepada kuasa Tuhan. Tangan Tuhan itu menunjuk kepada kuasa Tuhan. Nah, sedangkan kata di bawah, dikatakan di bawah tangan Tuhan. Di bawah dalam bahasa aslinya itu adalah hopo. Yang artinya apa? Di bawah kuasa dari. Dari siapa? Jelas dari Tuhan. Jadi artinya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah kuasa dari Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita perlu bergantung penuh pada kekuatan Tuhan. Enggak bisa setengah-setengah Bapak Ibu. Kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan, bergantung penuh pada kuasa Tuhan, bukan pada pengertian kita. Mungkin karena kita pintar, mungkin karena kita ahli dalam segala hal, mungkin karena kita punya posisi atau jabatan, mungkin karena kita kaya atau kita mempunyai popularitas dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan gini, kapan kita bergantung penuh pada kuasa Tuhan? Kapan kita bergantung penuh pada kuasa Tuhan? Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, di sana dikatakan apa Bapak Ibu? Amsal 3 ayat yang kelima, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, kata segenap dalam bahasa aslinya itu kole, artinya seluruh. Kata segenap itu artinya selama hidup. Kata segenap itu artinya sepanjang hidup. Nah, berarti kapan? Kapan kita bergantung penuh pada kuasa Tuhan? Apakah ketika kita menghadapi masalah, kita bergantung pada Tuhan? Apa kita sedang happy, sedang diberkati, kita bergantung kepada Tuhan? Ternyata di sini kan tidak kan? Selama hidup, sepanjang hidup. Selama hidup apa? Apa artinya? Berarti kan selama apapun yang kita hadapi. Musim apapun yang kita hadapi. Firman Tuhan katakan apa? Percayalah kepada Tuhan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya di dalam situasi apapun, mau happy, kita dalam bergumul, Tuhan katakan apa? Bersandarlah kepada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri. Nah, Bapak Ibu percaya gini, ketika kita sama-sama bersandar kepada Tuhan ya, kita bersandar penuh kepada Tuhan, bersandar pada kekuatan Tuhan, maka apa? Ada jaminan hidup. Ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, maka apa? Ada keselamatan. Ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, maka apa? Ada damai sejahtera Allah yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, itu benefitnya Bapak Ibu. Kenapa kita nggak boleh bersandar kepada pengertian sendiri? Kenapa? Poin tadi kan. Loh, saya kan pintar. Loh, saya kan sudah sekolah tinggi. Loh, saya kan punya keahlian. Loh, saya punya posisi. Saya punya kekayaan. Saya sudah banyak makan asam garam. Kenapa? Semua itu nggak bisa jadi patokan ternyata kan. Semua nggak bisa jadi patokan. Karena pengertian kita, pengertian manusia itu terbatas Bapak Ibu. Terbatas.
Sedangkan gini, Allah yang kita sembah, Dia Allah yang tidak terbatas. Allah yang kita sembah, Dia Allah yang tidak pernah salah. Pengertian manusia bisa salah. Pengertian manusia terbatas, tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang tidak pernah salah. Dalam Mazmur 119 ayat yang 105 demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat yang 105 demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, oleh sebab itu gini Bapak Ibu. Kehidupan kita itu perlu diterangi oleh firman Tuhan. Kehidupan kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan kita perlu melakukan gini, hubungan intim dengan Tuhan itu tidak bisa lepas dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Itu harus kita lakukan hari demi hari, setiap hari, setiap saat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Pengertian kita, pemahaman kita terbatas. Kita perlu apa? Kita perlu sandaran yang kuat Bapak Ibu. Sandaran yang kuat yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk kita bersandar pada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, bukan pada pengertian manusia yang terbatas, itu diperlukan apa Bapak Ibu? Diperlukan apa? Yang A. 1A, itu diperlukan ketaatan. Diperlukan ketaatan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita perlu ketaatan. Ini nggak bisa lepas Bapak Ibu. Kenapa perlu ketaatan? Karena di dalam kita bersandar kepada Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Ada perintah Tuhan di dalamnya. Bahkan ada larangan-larangan Tuhan yang harus kita lakukan. Kita harus menghidupi firman itu. Nah, contoh peristiwa Nuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 21, Tuhan kan kasih perintah kepada Nuh untuk membangun bahtera, ya kan? Dengan segala ukuran, bahannya seperti apa, binatang apa yang harus masuk ke dalam bahtera. Belum lagi di sana apa, Nuh dicemooh oleh orang-orang sejamannya. Mungkin kalau zaman sekarang, lu gila kali ya. Ngapain bangun bahtera kok di atas gunung? Mungkin ya gini, ketika Nuh menggunakan pemahaman manusia yang terbatas, iya ya, ngapain saya bangun bahtera di atas gunung? Rasanya konyol banget gitu kan. Tapi kalau kita lihat gini ya, tuh Nuh sangat taat. Nuh taat. Dikatakan di ayat yang ke-22, ayat yang terakhir ya. Di dalam pasal 6 itu dikatakan apa? Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh melakukan itu semua. Padahal gini kan ada cemoohan-cemoohan. Ngapain lu bangun bahtera di atas gunung? Nah, ketaatan kita kepada Allah itu akan memberi apa? Memberi tuntunan Bapak Ibu. Ketaatan kita kepada Allah itu akan memberikan petunjuk untuk kehidupan setiap kita. Ada petunjuk, ada arahan Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Lu harus gini, kamu harus gini. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ketika bersandar kepada Tuhan, kita harus taat. Oh iya Tuhan, ini tuntunanmu, ini petunjukmu, ini langkah-langkahmu, aku akan ikuti. Nah, selanjutnya, untuk kita bersandar pada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, bukan pada pengertian manusia yang terbatas, diperlukan yang namanya apa? Yang B, ketetapan hati. Kita perlu ketetapan hati. Oh ya benar Bapak Ibu, bersandar kepada Tuhan perlu ketetapan hati. Kenapa? Karena manusia mudah tergoyahkan. Ya kan? Manusia punya keegoan, manusia punya keinginan. Aduh, kok rencanamu kok nggak sesuai ya dengan apa yang aku harapkan. Kok nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Kok rasanya nggak masuk logika. Kok nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Karena kan gini kan, keterbatasan akan pengertian manusia itu sendiri. Kita harus menetapkan hati. Artinya apa? Menetapkan hati.
Ketetapan hati itu artinya apa? Yaitu kekuatan hati, niat yang kuat atau tekad yang bulat untuk melaksanakan suatu keinginan tertentu. Nah, kembali ke peristiwa Nuh, Bapak Ibu. Nuh kan dicemoohkan, diledekin orang-orang sejamannya. Tetapi apa yang dilakukan Nuh? Nuh tetap lakukan itu. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, Nuh tetap lakukan. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, ini keren banget kan Bapak Ibu. Perlu ketaatan, perlu ketetapan hati. Nah, kita masuk poin yang kedua Bapak Ibu. Beberapa hal yang perlu kita pahami agar kita menjadi orang percaya yang sungguh berjalan dalam kekuatan Tuhan. Beberapa hal diantaranya yang kedua. Yang kedua yaitu gini. Dalam 1 Petrus 5 ayat ke-6 masih sama ayatnya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang kedua, menyadari bahwa ketika kita berjalan dalam kekuatan Tuhan, itu adalah kunci penggenapan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saya akan ulang. Menyadari bahwa ketika kita berjalan dalam kekuatan Tuhan, itu adalah kunci penggenapan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Di sana di ayat terakhir dikatakan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini jelas Bapak Ibu bahwa ini merupakan janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan mengangkat setiap kita. Bahwa Tuhan akan meninggikan setiap kita. Bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Apapun pergumulan kita. Apapun masalah dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan memberikan solusi itu dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Nah seringkali kan gini, ini kan menjadi impian setiap kita kan. Tuhan, angkat dong kehidupan saya. Tuhan bawa saya ke level yang lebih tinggi. Tuhan bawa saya untuk saya mengalami, menggenapi janji-janjimu tergenapi dalam kehidupan saya. Nah, kalau kita lihat dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13 ya. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan apa Bapak Ibu? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Cukup sampai situ. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Nah apa? Yaitu bersandarlah pada kekuatan Tuhan. Ini kan perintah Tuhan, ini pesan Tuhan minggu ini. Bersandarlah pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan kita sendiri. Nah seringkali gini kan, anak-anak Tuhan seringkali komplain kepada Tuhan. Seringkali orang percaya marah kepada Tuhan. Tuhan kenapa ini kok jauh, saya bergumul kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saya tidak mengalami jawaban apapun. Tuhan tidak mengasih solusi dalam kehidupan saya. Apa yang digumulkan kok tidak segera kunjung datang, pertolongan Tuhan atau apa. Nah jangan-jangan gini, kita sudah bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Kita sudah bersandar kepada pemahaman kita sendiri. Kekuatan Tuhan itu lama. Ketika saya bersandar kepada Tuhan, saya harus ikuti langkah ini, langkah itu, langkah ini. Saya harus menghidupi firman Tuhan. Sehingga langkah singkatnya apa? Udah aja pakai kekuatan kita sendiri. Kekuatan saya sendiri, kepintaran. Nah jangan-jangan itu tidak terjadi. Penggenapan tidak terjadi. Pertolongan Tuhan tidak terjadi dalam setiap kita. Alias apa? Tertunda. Tuhan pasti tolong gak? Pasti. Janji Tuhan digenapi? Pasti digenapi. Cuman pertanyaannya gini. Pihak kitanya gimana? Pihak manusianya gimana? Respon kitanya gimana? Ini kan pesan Tuhan yang kedua kan? Pesan Tuhan yang kedua apa tadi? Pesan Tuhan yang kedua kan? Bahwa Tuhan telah banyak memberikan jalan keluar atau solusi kepada kita sebelum kita menyadarinya. Hanya sayangnya tidak sedikit orang percaya yang tidak memperhatikannya. Nah sama-sama kita berkaca atau bercermin termasuk saya sendiri.
Kenapa itu tidak terjadi? Penggenapan itu mungkin tidak terjadi dalam kehidupan kita, saya. Apakah saya sudah bersandar kepada kekuatan sendiri, pengertian sendiri, kepintaran sendiri? Sedangkan Tuhan gini, Tuhan sayang sama kita. Tuhan perhatikan kita. Tuhan peduli kita. Tuhan sangat sayang kita. Kan jelas sekali pesan Tuhan yang kedua, Tuhan udah memberikan solusi, jalan keluar. Cuman gini, sikap kita seperti apa? Respon kita sebagai orang percaya itu seperti apa? Kita perlu angkat tangan Bapak Ibu. Perlu angkat tangannya. Dalam arti gini, bukan hanya sekedar angkat tangan Bapak Ibu. Semua orang bisa kok angkat tangan. Semua orang bisa angkat tangan, ya kan? Nah, angkat tangan itu sebagai apa? Sebagai bukti gini, penyerahan kita secara totalitas kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup saya. Engkaulah sumber sandaran dalam kehidupan saya. Kita angkat tangan, kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan. Tuhanlah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Nah, pesan Tuhan tidak saya panjangkan Bapak Ibu. Kita percaya Bapak Ibu. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan Bapak Ibu. Tapi bukan, tanda seru gini ya. Tapi bukan hanya sekedar angkat tangan Bapak Ibu. Benar-benar penyerahan kita ya. Penyerahan kita benar-benar penuh kepada Tuhan. Benar-benar mengakui Tuhan itu, Tuhan Engkau tempat bersandar. Nah, kita percaya Bapak Ibu. Ketika kita itu lakukan, Tuhan akan memenuhi janjinya. Tuhan akan menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlukan, Tuhan pasti akan cukupkan. Nah, bersandar pada kekuatan Tuhan, bukan bersandar pada kekuatan sendiri. Yang pertama yaitu menyadari bahwa pengertian manusia itu terbatas. Lalu yang kedua, menyadari bahwa ketika kita berjalan dalam kekuatan Tuhan, itu adalah kunci penggenapan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.